Di tengah cuaca ekstrim yang saat ini terjadi, suhu udara mencapai 39 derajat Celcius. Memasuki masa peralihan transisi dari musim kemarau ke musim penghujan, menjadikan hawa udara terasa panas. Hal itu menjadikan banyak warga yang kesehariannya hidup berdampingan atau menggunakan kipas angin maupun penggunaan AC di dalam ruangan dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit. Dikatakan Dr. Titian Rahma, dokter spesialis saraf RSUD Saidiman Magetan, Jawa Timur, penggunaan kipas angin terus-menerus atau berlebihan dapat memicu penyakit bagi penggunanya. Berbagai dampak yang ditimbulkan saat penggunaan kipas angin berlebihan atau terus-menerus diantaranya secara global kulit wajah keriput, kusam, dan kering karena kebutuhan air minum kita turun. Selain itu memicu penurunan suhu tubuh, keringat dalam tubuh kita tak keluar, berdampak dengan sistem imun tubuh, badan terasa panas atau meriang, timbul flu, batuk, pilek, juga efek tubuh lainnya. Untuk kondisi saraf tubuh akibat kipas angin, otot terasa nyeri sebab produksi cairan untuk lubrikasi di sendi-sendi berkurang, dan bel spasi, kelumpuhan saraf wajah atau bibir merot. Dr. Titian Rahma menambahkan, tips sehat penggunaan kipas angin alangkah baiknya tak langsung mengarahkan ke arah tubuh, namun ke arah tembok, agar kita terkena pantulan arah angin. Selain arah kipas angin diarahkan ke arah tembok, menjaga sirkulasi udara di dalam ruangan agar karbon dioksida dapat tergantikan dengan oksigen yang menjadi penopang inti pernafasan. Memang ini kan selain perubahan musim atau pancaroba juga kan dampak El Nino ya. Jadi akibatnya kan cuaca sangat panas, bahkan 36, 37, bahkan ada yang bilang sampai 39. Dan itu berdampak dengan penggunaan kipas angin atau AC. Kalau orang yang kebanyakan kan kipas angin ya. Jadi kalau kipas angin kan dia sebenarnya kalau misalkan di dalam ruangan itu kan memang yang menyebabkan hawanya itu seger, adem gitu ya. Tapi sebenarnya muter aja kalau sirkulasinya tidak bagus ya. Artinya tetap sebenarnya kalau kita menggunakan kipas angin dalam ruangan, sirkulasinya harus bagus supaya, karena yang diputar itu sebenarnya karbon dioksida. Jadi kalau misalkan supaya kita dapat udara yang baik, kan oksigennya juga harus ada berputar. Akibat dari penggunaan kipas angin yang terus-menerus, banyak sebenarnya pada organ-organ tubuh. Ini secara global aja berakibat, misalkan kalau di organ yang kulit, mengakibatkan kulit kusam, kering. Karena apa? Otomatis kan kalau misalkan udaranya segar, dingin, kita kan juga malas untuk minum. Akhirnya kebutuhan untuk minum kurang, jadinya tidak terrehidrasi dengan bagus tubuhnya. Kemudian selain itu juga memicu untuk penurunan suhu tubuh. Penurunan suhu tubuh otomatis. Nah, virus itu yang menyebabkan terjadinya bel spasi. Jadi habis kena kipas angin pagi-pagi kok sudah merot. Nah, baik wajahnya ya satu sisi, tapi tidak diikuti oleh kelemahan sesisi dari anggota gerak. Jadi beda dengan stroke. Kalau stroke itu kan separuh, tapi kalau bel spasi itu hanya separuh wajah. Jadi kok wajahnya nggak simetris, kemudian makan minum jadi deleleran gitu ya, nggak bisa meniup, nggak bisa untuk menggembung, kemudian matanya nggak bisa untuk nutup, jadinya matanya jadi iritasi. Nah itu gejala bel spasi. Dok, apakah ada tips sehat untuk penggunaan kipas angin, mungkin dibatasi penggunaannya atau gimana, Dok? Ya, tentu ada ya tips sehatnya. Yang pertama, boleh untuk penggunaan kipas angin atau AC, tapi untuk arahnya diarahkan bukan langsung ke wajah atau ke badan, bisa kearahkan di tembok. Dan saya sarankan untuk menjaga juga sirkulasi udaranya, walaupun kita berada di ruangan tertutup, kalau bisa juga sirkulasinya harus bagus. Jadi antara udara luar dengan. Dari Magetan, Jawa Timur, Tim Liputan Pewarta mengabarkan.